Acara pada siang hari ini, semoga kelancaran dan keberkahan untuk rangkaian kegiatan hari ini lancar. Marilah kita bersama-sama mengawalinya dengan doa, dan doa akan dipimpin oleh Bapak Pohet Bintoto SPD MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala secara berdoa, dengan harapan acara hari ini mendapatkan keberkahan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Untuk yang beragama Islam, izinkan saya memimpin dari depan. Untuk yang beragama lain, silahkan menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari yang penuh keberkahan ini kami berkumpul untuk mensyukuri nikmat-Mu atas terlaksananya peresmian sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan revitalisasi SMA, SMK dan SLB negeri serta swasta di wilayah Malang Raya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah sarana dan prasarana ini sebagai wasilah lahirnya generasi yang berilmu, berkarakter, berakhlak mulia, serta memiliki kepedulian dan kemandirian. Limpahkanlah keberkahan pada setiap proses pembelajaran yang berlangsung di dalamnya, khususnya bagi peserta didik dengan segala keberagaman dan keistimewaannya. Inilah kami semua untuk senantiasa bekerja sama memajukan pendidikan demi masa depan bangsa. Ya Allah, jauhkanlah fasilitas pendidikan ini dari segala mara bahaya, kerusakan dan hal-hal yang tidak kami inginkan. Untuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, sebuah rangkuman refleksi pendidikan yang menggambarkan tentang perjalanan, capaian, serta komitmen berkelanjutan untuk membangun pendidikan yang bermutu. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan bersama laporan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati, Bapak Aris Agung Paiwai, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam. Yang terhormat dan kami muliakan Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Dr. Hajah Khofifah Indar Parawansa MSI. Terima kasih Ibu kehadirannya di tengah-tengah kita semua, para kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, dan para siswa yang hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati para kepala OPD pemerintah Provinsi Jawa Timur, hadir di tengah-tengah kita Bapak Inspektur Provinsi Jawa Timur. Bapak Inspektur, terima kasih pendampingannya selama ini. Setiap saat, setiap waktu kami ganggu untuk melihat secara langsung seluruh sekolah-sekolah progresnya, karena tanpa pendampingan beliau tentu kami punya kekhawatiran kalau ada masalah di tengah jalan. Maka oleh sebab itu pendampingan Inspektur tentu sangat membuat penguatan bagi kami untuk melaksanakan berbagai proyek yang ada di Dinas Pendidikan. Yang kami hormati Kepala Dinas ESDM, terima kasih juga Ibu atas arahan Ibu kami mendapatkan beberapa sekolah PLTS dari Dinas ESDM, termasuk di SMK 2 Singosari. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka peresmian hasil program rehabilitasi dan revitalisasi Satuan Pendidikan tahun 2025. Ibu Gubernur yang kami muliakan, izinkan kami melaporkan bahwa program revitalisasi dan rehabilitasi Satuan Pendidikan di Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan tahun 2025 telah dilaksanakan secara merata 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Program ini melibatkan lebih dari 300 satuan pendidikan, baik SMA, SMK, SLB, negeri dan swasta.
dengan total anggaran yang disalurkan mencapai lebih dari 450 miliar. Selain itu, rehabilitasi dan revitalisasi fisik yang bersumber dari APBD dan APBN untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyentuh lebih dari 150 sekolah di 38 kabupaten kota dengan alokasi anggaran 46 miliar lebih. Seluruh pelaksana kegiatan dilakukan secara swakelola oleh panitia pembangunan sekolah yang ditunjuk secara profesional, transparan, akuntabel, dan tentu dengan pengawasan dari Inspektorat Provinsi, agar manfaatnya tentu benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh satuan pendidikan dan juga peserta didik. Secara khusus pada hari ini, Ibu Gubernur kami hormati, kami muliakan, kami melaporkan hasil revitalisasi dan rehabilitasi di wilayah Malang Raya. Untuk sektor SMK, revitalisasi mencakup 23 sekolah negeri dan swasta dengan nilai anggaran sebesar 23 miliar lebih yang difokuskan pada 9 menu bantuan, antara lain pembangunan perbaiki ruang praktek siswa, laboratorium, ruang kelas, penyediaan alat praktek, dan guna memperkuat pendidikan vokasi yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dan wirausaha. Untuk sektor SMA, revitalisasi dan rehabilitasi dilaksanakan 12 sekolah negeri dan swasta dengan nilai anggaran 5 miliar lebih yang diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan lebih nyaman, sehat, dan bermutu serta berprestasi. Sementara itu untuk sektor SLB, revitalisasi menyasar 3 SLB negeri dan swasta dengan alokasi anggaran sebesar 4,3 miliar yang digunakan untuk pembangunan ruang kelas baru serta ruang pembelajaran khusus sebagai wujud komitmen dalam menghadirkan pendidikan yang inklusif, yang layak dan bermartabat bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ibu Gubernur yang kami muliakan, hadirin yang kami hormati, seluruh ikhtiar ini merupakan wujud nyata komitmen kita bersama atas kepemimpinan Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa dalam menempatkan pendidikan sebagai sektor utama dalam program beliau Nawabakti Satya sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia, sebagaimana pesan Ibu Gubernur kepada kita semua. Pendidikan tidak hanya menjawab kebutuhan hari ini, tetapi menyiapkan masa depan Jawa Timur yang unggul dan berdaya saing. Memasuki tahun 2026, kami berkomitmen untuk melanjutkan dan menguatkan semangat kerja cerdas, berintegritas, adaptif, humanis, sejalan dengan visi Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara dan semangat Jatim cerdas, yaitu pendidikan berdampak mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing. Sebelum saya mengakhiri laporan ini, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun dan sesuai dengan pesan dari Ibu Gubernur khusus untuk di lingkungan pendidikan. Pantun ini dijawab Ibu Gubernur biasanya hebat, dan tahun 2026 Ibu Gubernur pesan juga cerdas. Jadi kita coba cerdas ya. Pesan Ibu Gubernur 2026 kita harus lebih cerdas dan berprestasi. Jawabannya cerdas. Pergi belajar di pagi hari, cerdas. Menata mimpi dengan penuh asa, cerdas. Di bawah arahan Ibu Gubernur yang penuh inspirasi, cerdas. Pendidikan Jawa Timur kian maju dan berprestasi nyata, cerdas. Terima kasih. Kita saksikan peresmian sarana dan prasarana rehabilitasi dan juga revitalisasi SMA, SMK, SLB negeri dan swasta sewilayah Malang Raya oleh Gubernur Jawa Timur. Tetapi sebelumnya izinkan kami menyampaikan bangunan-bangunan yang akan direvitalisasi dan rehabilitasi melalui penayangan berikut ini.
Revitalisasi dan rehabilitasi bukan memperindah bangunan, tapi melainkan memperkuat tekad, menyamai inspirasi, dan membuka peluang yang lebih besar bagi siswa untuk berkembang secara optimal. Paket sarung dan mukena untuk Masjid Kalimasodo SMKN 2 Singosari Malang oleh Gubernur Jawa Timur. Untuk itu, berkenan kami mengundang Kepala SMKN 2 Singosari, Ibu Sumia, SPD MSI, untuk naik ke atas panggung. Jawa Timur didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk menyerahkan bantuan 100 paket sarung dan mukena yang akan disampaikan di Masjid Kalimasodo SMKN 2 Singosari Malang. Matur nuwun, penyerahan bantuan selesai. Berkenan Ibu Gubernur dan Kepala Dinas Pendidikan untuk tetap di atas panggung. Kami persilahkan Kepala SMKN 2 Singosari untuk kembali ke tempat. Selanjutnya akan kita saksikan penyerahan penerimaan bantuan pendidikan. Untuk itu kepada para siswa penerima bantuan disilahkan mengambil tempat. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, penerima bantuan pendidikan senilai Rp1 juta per siswa yang akan diterima 10 siswa-siswi pada saat ini diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur. Yang pertama diserahkan kepada Zalfan Alizar Al-Ghifari kelas 11. Selanjutnya Radina Zabia Yalafuna kelas 11. Dan pendidikan juga diberikan kepada Irfan Ardiansyah kelas 11. Mohon izin Bapak Inspektur untuk hadir di atas panggung untuk menyerahkan bantuan pendidikan. Bapak Kepala Dinas SDM berkenan. Bapak Korwil, kami persilahkan juga untuk bergabung di atas panggung. Menyerahkan bantuan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat tahun baru 2026. Jika ada cita-cita yang belum tercapai di 2025, mudah-mudahan Allah ijabah tercapai di 2026. Jika ada keluarganya yang kurang sehat di 2025, mudah-mudahan segera disehatkan Allah di 2026. Amin. Jika ada yang sekolahnya masih kurang disiplin, kurang belajar dengan baik, mudah-mudahan semangat itu berlipat ganda di 2026. Amin. Mesti kompak. Kalau kita kompak, sinergi, kolaborasi, insya Allah makin sukses. Amin. Yang kita hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Aris Agung Paiwai. Boleh kita aplaus untuk beliau. Seluruh tim dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, terima kasih. Dan yang kita hormati Pak Inspektur Provinsi Jawa Timur, terima kasih pendampingan seluruh program di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Dan juga Kepala Dinas SDM Provinsi Jawa Timur, namanya sama dengan Pak Kadisdik, Pak Aris. Nah, Kepala Sekolah, terutama Kepala Sekolah SMKN 2 Singosari, matur nuwun Bu Muji, seluruh ini kepala sekolah yang sekarang rawuh dan sedang proses peresmian, rehabilitasi, dan kalau saya lebih senang menyebut renovasi serta revitalisasi SMK, SMA, dan ada juga SLB.
saya ingin menyampaikan yang terhormat Kepala Sekolah kembali SMKN 2 Singosari, juga SMKN 12 Malang, Rawo, terima kasih. SMKN 13 Malang, terima kasih. SMKN 1 Ampel Gading, matur nuwun. Kemarin Pak Aris itu minta ke Ampel Gading. Pak Aris ini mah sudah lumajang, dia bilang. Sehat ya Bu? Pasti lebih 1 jam dari Ampel Gading ke sini. Juga yang terhormat Kepala Sekolah SMKN 1 Kepanjen, matur nuwun rawuhnya. Berikutnya SMKN Wonosari, juga yang terhormat Kepala Sekolah SMAN 3 Malang, matur nuwun. Yang terhormat Kepala Sekolah SMAN 6 Malang, Bu, matur nuwun. Berikutnya Kepala Sekolah SMAN 7 Malang, matur nuwun Pak. Berikutnya Kepala Sekolah SMAN 8 Malang, matur nuwun Bu. Berikutnya Kepala Sekolah SMAN 10 Malang, matur nuwun. Ini muridnya ada yang ikut enggak? Boten. Jadi ini SMK 2 saja nggih. Berikutnya Kepala Sekolah SMAN 1 Lawang, matur nuwun Bu. Berikutnya Kepala Sekolah SMAN 1 Ngantang. Ngantang jauh ya, sudah dekat Kediri. Juga yang terhormat Kepala Sekolah SLB ABD Negeri Kedung Kandang Kota Malang. Wah, ini juga jajaran Kediri nggih. Matur nuwun. Jajaran tol nih Bu. Kedung Kandang Kota. Betul kan Ibu? Kota Malang. Kedung Kandang. Oh, Kedung Kandang Kota Malang. Saya yang terhormat Kepala Sekolah SLBC Autis Negeri Kedung Kandang lagi Kota Malang. Turun Bu. Yang terhormat Kepala Sekolah SLB Negeri Pembina Tingkat Nasional Bagian C Malang. Turun Pak, pahala panjenengan luar biasa. SLB ini luar biasa pahalanya. Tapi SMK juga nggak kalah besar pahalanya, SMA juga tidak kalah besar pahalanya. Karena mentransformasikan ilmu, kalau ikhlas insya Allah akan jadi jariah panjenengan semua. Juga Kepala Sekolah SMKS PGRI 3 Malang, matur nuwun. Tidak apa-apa ya, saya baca semua saja. Dan semuanya manfaat barokah. Bapak Ibu semua yang saya hormati, tanggal 2 ini saya pikir Jumat kejepit. Jumat lalu yang saya pikir masuk, itu masuk cuti bersama. Yang Jumat ini ternyata tidak cuti bersama. Artinya memang pemerintah mengajak kita mengawali tahun 2026 langsung tancap gas. Semua sektor, terutama sektor pendidikan. Matur nuwun panjenengan sudah berkenan rawuh di sini, dan tentu harapan kita renovasi atau revitalisasi atau rehabilitasi dari program ini mudah-mudahan menjadi bagian dari penguat semangat panjenengan semua, terutama siswa-siswi kita, bahwa ada komitmen bersama untuk terus memberikan layanan terbaik di sektor pendidikan. Tentu bukan hanya fisik. Yang kita lebih ingin dikuatkan lagi adalah pendidikan karakter bagi siswa-siswi kita, murid-murid kita, dan tentu harapan kita penguatan karakter ini akan membawa anak-anak kita pada saat Indonesia Emas 2045, pemimpin-pemimpin berkarakter terlahir dari bumi Mojopahit, Jawa Timur.
Matur nuwun semuanya. Ibu sekalian, bentar lagi kita akan bersama-sama mengikuti proses penandatanganan ini, dan tentu kita semua berharap bahwa apa yang kita lakukan ini menjadi bagian penguat sinergitas kita semua. Mudah-mudahan manfaat barokah. Matur nuwun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mengawali penandatanganan prasasti dimulai dari SMKN 2 Singosari, Kabupaten Malang. Foto bersama selesai. Berikutnya penandatanganan prasasti SMKN 13 Malang. Dilanjutkan dengan foto bersama. Foto bersama selesai. Foto bersama selesai. Berikutnya prasasti SMKN 1 Kepanjen, Kabupaten Malang. Dilanjutkan dengan foto bersama. Berikutnya penandatanganan prasasti SMAN 1 Lawang. Berikutnya penandatanganan prasasti SMKS PGRI 3 Malang. Dilanjutkan foto bersama. Berikutnya SMKS Nusantara. Jadi kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Jangan kemana-mana, masih akan ada kejutan. Saya lihat waktu yang paling betul ini. Kan waktu kita menengok yang jauh-jauh itu loh. Ada ketika ini nomor 1 full gitu. Kita berapa? Oh, iya. Alhamdulillah, hari Jumat ini bukan Jumat kejepit. Hari ini bukan cuti bersama. Maka kita tadi langsung memulai rapat pleno. Saya ada di Karsa Wisada, Pak Wagub ada di Dishub, Pak Sekda ada di kantor. Kita ingin memastikan rapat pleno kali ini paling tidak ada 6 program besar yang mereka pahami, itu kita sudah harus tancap gas. Nah, berikutnya kita meresmikan renovasi atau rehabilitasi dan revitalisasi 35 sekolah
Ada SMA, ada SMK, ada SLB, ada yang negeri, ada yang swasta. 35 ini hanya untuk wilayah Malang. Ini kita ingin pastikan bahwa di awal tahun 2026 ini insya Allah Pemprov Jawa Timur siap tancap gas dan gercep semuanya. Kalau 35 SMA, SMK, SLB mendapatkan program renovasi dan revitalisasi, sebagian besar ini antara lain adalah untuk kamar mandi. Jadi ruang kelas kamar mandi gitu. Ruang pertemuan kamar mandi dan seterusnya. Kita berharap bahwa seluruh sekolah-sekolah kita kualitas layanan makin membaik. Ini biasanya kan kamar mandi itu dianggap sebagai ruang samping gitu ya. Tapi kita ingin bahwa kualitas layanan dari sisi kurikulumnya, dari sisi kualitas pengajarnya, ruang kelasnya, tetapi juga sampai dengan kamar mandi di sekolah-sekolah itu terus akan terkonfirmasi bahwa mereka memenuhi standar memberikan layanan yang baik untuk memperseiringi seluruh sistem belajar mengajar di masing-masing. Tahun depan dari pemerintah pusat tetap ada bantuan untuk revitalisasi sekolah-sekolah. Kami juga di pemerintah Provinsi Jawa Timur lewat Ibu Gubernur juga tetap memberikan perhatian walaupun di tengah efisiensi anggaran, karena ini pendidikan penting agar sekolah-sekolah kita bisa berjalan baik, lancar, dan kelas-kelas tercukupi, maka tentu tetap harus ada prioritas. Ya, di dalam APBD Provinsi Jawa Timur sudah memberikan prioritas 20% dari APBD itu untuk digunakan rehabilitasi berbagai sekolah di seluruh wilayah. Karena yang tahun kemarin itu kan cuma sampai 300, padahal kita sekolah ribuan. Nah, tentu ini secara bertahap setiap tahun sekolah-sekolah yang belum mendapatkan bantuan dan perlu rehabilitasi dan revitalisasi tentu akan menjadi prioritas utama. Nah, tahun 2026 tidak ada pengurangan untuk khusus bagaimana kita memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak, sekolah-sekolah yang memang membutuhkan kelas, sekolah-sekolah yang membutuhkan alat peralatan vokasi maupun alat peralatan laboratorium, itu semua harus dilakukan tetap sama. Jadi prioritas kita antara pemerintah lewat Pak Prabowo dengan juga pemerintah Provinsi Jawa Timur lewat Ibu Gubernur tetap melakukan utamanya adalah mandatory spending di bidang pendidikan. Nah, itu sekolah mana yang disiapkan sendiri? Nah, anggarannya untuk pemerintah pusat sementara ini kita belum terima, tapi mereka menyampaikan bahwa seperti sama di tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu berapa Pak? Ratusan miliar tentu, tapi yang saya sampaikan 450 miliar kan antara APBD dan APBN. Pak, mekanisme itu sekolah mengajukan atau? Ya, jadi sekolah menyampaikan kebutuhan melalui proposal yang mereka buat melalui Dinas Pendidikan, dan Dinas Pendidikan menyampaikan kepada kementerian. Nanti akan tim ada mengecek apakah betul sekolah itu membutuhkan yang dibutuhkan, apakah laboratorium, apakah ruang kelas baru, ataukah rehabilitasi sekolah karena mungkin kena bencana dan lain-lain.